Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam kenal. Nama saya Hengki Irawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rasio-rasio dasar dalam berinvestasi saham. Tujuan video ini adalah untuk sekedar sharing ya teman-teman sekalian, agar kita semua dapat memahami rasio-rasio yang ada dalam investasi saham dan kita dapat mengimplementasikannya atau menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita akan membeli ataupun menjual suatu saham. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menuju slide PowerPoint yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rasio-rasio dasar dalam berinvestasi saham. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Saham investasi yang berisiko, maka diperlukan kehati-hatian. Penyebutan kode saham dalam video ini hanya untuk pembelajaran, bukan ajakan jual atau beli. Risiko investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini ialah mengenal rasio-rasio yang penting dalam investasi saham seperti ROE, PER, PBB, dan lain-lain, dan kita dapat menghitung sendiri rasio tersebut sebagai pertimbangan kita dalam berinvestasi. Ada 12 rasio yang akan kita bahas ya teman-teman sekalian. Dari cash ratio, terus ada current ratio, terus operating profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity, ada juga debt to asset ratio atau DAR, ada debt to equity ratio atau DER, ada price to earning ratio atau PER, ada juga price to book value atau PBB. Untuk contoh perhitungan, kita memakai data laporan keuangan tahunan saham ICBP tahun 2022 ya teman-teman sekalian, yang di-download dari situs idx.co.id. Seperti kita ketahui, ICBP ini adalah produsen dari brand yang bermerek Indomie, ada juga Supermie, ada Popmie, juga ada Salimi ya teman-teman sekalian. Juga produknya ada Indomilk, ada susu cap enak ya teman-teman sekalian, ada Citato, ada juga sambal Indofood ya teman-teman sekalian, dan masih banyak lagi produk-produk dari ICBP ini. Oke, sekarang kita menuju ke laporan keuangan tahun 2022 pertanggal 31 Desember 2022 yang sudah saya download sebelumnya ya teman-teman sekalian. Nah, laporan ini sudah diaudit oleh auditor independen ya teman-teman sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan di Bursa Efek itu mengeluarkan 4 laporan keuangan dalam 1 tahun ya teman-teman sekalian, tiap kuartal. Nah, untuk yang di audit itu hanya untuk yang kuartal 4 ya teman-teman sekalian. Nah, yang mengaudit laporan keuangan ICBP ini adalah Purwantono Sungkoro Surja ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita lihat opini dari kantor akuntan kantor auditor independennya ya teman-teman sekalian. Nah, menurut opini kami atau auditornya ya, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Jadi laporan keuangan ini dinilai secara wajar oleh auditor independennya ya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita ke
laporan keuangannya ya teman-teman sekalian. Ini ada PT Indofood JBP Sukses Makmur dan entes anak usahanya. Laporan posisi keuangan konsolidasian ya teman-teman sekalian. Nah, ini tanggal 31 Desember 2022. Oke, dinyatakan dalam jutaan rupiah ya teman-teman sekalian. Nah, di sini semua data yang kita perlukan untuk menghitung rasio-rasio yang kita sebutkan sebelumnya itu ada di laporan keuangannya. Di sini ada aset ya teman-teman sekalian, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, terus ada juga hutang atau liabilitas ya teman-teman sekalian. Ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang ya teman-teman sekalian. Terus ada ekuitasnya. Selanjutnya juga ada pendapatan dari ICBP ya teman-teman sekalian. Ada penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, ada laba usaha, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan, juga ada laba per saham ya teman-teman sekalian, yaitu untuk tahun 2022 ICBP ini menghasilkan laba Rp393 ya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke slide ya teman-teman sekalian. Oke, nah rasio yang pertama yaitu cash ratio ya teman-teman sekalian. Cash ratio ini merupakan perbandingan antara cash dan setara cash dengan kewajiban lancar ya teman-teman sekalian, atau kewajiban jangka pendek. Nah, cash ratio itu sama dengan cash dan setara cash dibagi dengan total pinjaman bank ya teman-teman sekalian. Nah, contoh perhitungan dari laporan keuangan saham ICBP didapatkan bahwa setara kasnya itu ada 15.741.068 juta ya teman-teman. Nah, sedangkan total hutang lancarnya atau hutang banknya itu ada 825.000. Nah, kita bagikan angka 15 juta tersebut dengan 825.000, maka kita dapatkan angka dalam persentase itu adalah 1908% ya teman-teman, atau 19 kalinya. Nah, semakin besar cash ratio ini adalah semakin baiklah perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada current ratio ya teman-teman sekalian, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek ya teman-teman sekalian. Nah, current ratio sama dengan current asset atau aset lancar dibagi dengan current liability atau hutang jangka pendek. Dari laporan keuangan kita dapatkan aset lancar dari ICBP ini adalah 31.070.365 juta. Terus hutang jangka pendeknya itu 10.033.935. Nah, jadi current ratio-nya adalah 31.070.365 dibagi dengan 10.033.935, kita dapatkan 309,65% ya teman-teman sekalian, atau 3,09 kali. Nah, semakin besar current ratio, semakin baik pula perusahaan tersebut. Rasio yang ketiga yaitu gross profit margin ya teman-teman sekalian, atau GPM. Nah, GPM ini merupakan perbandingan antara gross profit atau laba kotor dengan net sales ya teman-teman sekalian. Nah, net salesnya itu ada 64.797.516, sedangkan gross profitnya 21.792.286. Kita bagikan 21 juta dibagi dengan 64 juta, itu ada di sekitar 33,6% ya teman-teman sekalian. Nah, gross profit ini makin besar itu maka semakin baik ya teman-teman sekalian. Nah, yang keempat itu ada operating profit margin ya teman-teman sekalian, yaitu operating profit dibagi dengan net sales. Jadi laba operasi dibagi dengan net salesnya. Dari laporan keuangan didapatkan bahwa laba operasinya itu ada di angka
13.377.646, sedangkan net salesnya 64.797.516. Nah, kita bagikan angka 13 juta dengan angka 64, maka kita dapatkan angka persentasenya itu 20,65%. Angka OPM ini semakin besar semakin baik ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ada net profit margin ya teman-teman sekalian. Jadi yaitu net profit dibagi dengan net sales. Net profit ada di angka 4.587.367 dibagi 64.797.516. Nah, didapatkan persentasenya itu 7,08 ya teman-teman sekalian. Jadi semakin besar NPM itu semakin baik juga perusahaannya. Nah, selanjutnya kita ke return on asset ya teman-teman, atau ROA, yaitu perbandingan antara net income dengan total aset. Net income dibagi dengan total aset. Nah, itulah adalah ROA-nya. Net income-nya 4.587.367, sedangkan total aset dari laporan keuangannya kita dapatkan 115.305.336 ya teman-teman sekalian. Nah, dibagikanlah 4 juta dibagi dengan 115 juta, maka didapatkan 3,98%. Angka ROA ini semakin besar semakin baik ya teman-teman sekalian. Nah, rasio yang ketujuh adalah return on equity, ROE ya. Nah, perbandingan antara net income, laba bersih, dengan total ekuitas atau total equity-nya ya teman-teman sekalian. Nah, ROE sama dengan net income dibagi total equity. Di sini net income-nya 4 juta 587.367, terus total equity-nya dari laporan keuangan kita dapatkan 36.518.511 ya teman-teman. Nah, jadi ROE-nya itu di angka 12,56%. ROE ini semakin besar semakin baik juga ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya itu ada interest bearing debt to equity, atau pinjaman berbunga terhadap equity-nya ya teman-teman sekalian, yaitu perbandingan antara total hutang bank atau berbunga dengan total ekuitasnya. Nah, kita bagikan total hutang berbunganya dengan total equity-nya. Dari laporan keuangan ICBP kita dapatkan, kita jumlahkan ya teman-teman sekalian, hutang berbunganya, yaitu hutang bank jangka pendek yang harus dilunasi dalam 1 tahun, ditambah dengan hutang bank, ditambah dengan hutang ada obligasinya ya teman-teman sekalian. Nah, kita totalkan semua hutangnya tersebut, didapatlah angka 45.341.327. Sedangkan total equity-nya dari laporan keuangan kita dapatkan 36.518.511. Nah, jadi rasio hutang berbunga dengan equity-nya kita bagikan ya teman-teman. Hutang berbunganya total dibagi dengan equity-nya yaitu 36.518.511, maka didapatkan angka 124,16%. Jadi semakin kecil angkanya itu akan semakin baik ya teman-teman sekalian. Nah, yang ke-9 itu ada debt to asset ratio atau DAR, yaitu perbandingan antara total hutang dibagi dengan total asetnya ya teman-teman sekalian. Nah, dari laporan keuangan total hutangnya dilaporkan 57.832.529 juta, sedangkan total asetnya ada 115.305.536 juta. Nah, dibagikanlah angka liability-nya dibagi dengan total asetnya, maka didapatkan 50,16%. Jadi 50,16% dari asetnya ICBP itu merupakan hutang ya teman-teman sekalian.
Jadi angka DAR ini semakin kecil semakin baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang debt to equity ratio atau DER ya teman-teman sekalian, yaitu perbandingan antara total hutang atau total liability dengan total ekuitas atau total equity-nya teman-teman sekalian. Maka dari laporan keuangan kita dapatkan liabilitasnya ada 57 jutaan, terus total equity-nya ada 36 jutaan. Kita bagikan angka 57 juta 832.529 dibagi dengan 36 juta 518.511. Nah, dapatkan angka 158,4%. Nah, untuk DER ini semakin kecil itu semakin baik ya teman-teman sekalian. Nah, kalau bisa DER untuk perusahaan itu kalau bisa di bawah dari 100% ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita ke rasio yang 11, yaitu price to earning ratio ya teman-teman sekalian, yaitu perbandingan antara harga saham dengan laba per saham atau EPS-nya ya teman-teman sekalian. Hal ini digunakan untuk mengukur berapa lama harga yang kita bayarkan dapat dikembalikan oleh laba yang didapat ya teman-teman sekalian. Nah, FAIR itu price dibagi dengan EPS-nya. Nah, kita pakai contoh ya teman-teman, saham ICBP ini per tanggal 30 Desember 2022 itu di harga 10.000 ya teman-teman sekalian. Nah, sedangkan EPS-nya itu dari laporan keuangannya itu ada 393 rupiah. Nah, kita bagikan angka 10.000 dibagi dengan 393, maka didapatkan angka 25,42 kali. Nah, TER ini itu semakin kecil semakin baik ya teman-teman. Semakin kecil berarti semakin murah lah perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita ke price to book value atau PBV ya teman-teman sekalian. Ini perbandingan antara harga saham atau price dengan nilai bukunya ya teman-teman sekalian. Ini juga untuk mengukur berapa lama harga beli kita dapat dikembalikan oleh laba yang didapat ya teman-teman sekalian. Nah, kita hitung dulu ya teman-teman sekalian book value dari ICBP ini, yaitu total equity dibagi dengan total share ya teman-teman sekalian, atau total saham yang beredar ya. Di sini ada 36 juta 518.511 ya teman. Ini dalam jutaan ya. Itu dibagi dengan total saham yang beredar, itu 11.661.908.000. Nah, kita dapatkan angka 3131,4 ya teman-teman. Nah, PBV adalah harga dibagi dengan book value ya teman-teman sekalian. Nah, di sini harganya 10.000 ya teman. Oke, yang ke-12 adalah price to book value ya teman-teman sekalian, yaitu perbandingan antara harga saham atau price dengan nilai buku per saham atau book value-nya ya teman-teman sekalian. Nah, perlu kita ketahui book value itu merupakan total ekuitas total dibagi dengan total share ya teman-teman sekalian, atau total saham yang beredar. Nah, dari laporan keuangan kita dapatkan equity-nya itu ada 36.518.511 ya teman-teman sekalian. Sedangkan dari laporan keuangan kita dapatkan total saham yang beredar itu ada 11.661.908.000 ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita bagikan angka 36.518.511 itu kita kalikan dulu dengan 1 juta ya teman-teman sekalian, karena
laporan keuangannya dalam jutaan rupiah ya. Nah, kita bagikan angka tersebut dengan total saham yang beredar ya teman-teman. Dari laporan keuangannya, maka kita dapatkan angka 3.131,44 rupiah ya teman-teman sekalian. Itu total book value-nya. Terus untuk PBP itu adalah price dibagi dengan book value. Price-nya di tanggal 30 Desember 2022 yang lalu itu di angka 10.000 ya teman-teman. Nah, jadi book value-nya itu 3.131,44. Maka kita bagikan saja 10.000 dibagi dengan 3.131,44, maka didapatkanlah angka 3,19 kali ya teman-teman sekalian. Jadi kita membayar 3,19 kali untuk harga ICBP 10.000 ya teman-teman sekalian. Itu ilustrasinya ya teman-teman. Nah, semakin kecil PBP itu dapat kita katakan bahwa semakin baik ya. Jadi semakin murah saham itu saat kita beli ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang sampai kita di rekapitulasi dari rasio-rasio yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman sekalian. Nah, untuk cash ratio ICBP itu ada 19,1 kali ya teman-teman sekalian. Nah, kita punya di sini ada standar indikator ya teman-teman sekalian. Nah, standar indikator ini kita bisa buat sendiri ya teman-teman. Ini jadi kita bisa membuat sendiri standar indikator untuk bank match lah teman-teman ya, untuk standar kita ya, untuk menentukan nilainya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk cash ratio di sini kita standar kita tuh lebih dari 1, sedangkan ICBP ada 19 kali ya, jadi oke ya teman-teman sekalian. Terus current ratio itu ICBP ada 3,1, sementara standar kita ada lebih besar dari 1. Terus ada GPM itu 33,63%, sedangkan standar yang kita inginkan itu adalah lebih besar dari 30%. OPM 20,65, standar kita itu lebih besar dari 15% seharusnya. Terus NPM-nya itu 7,08. Nah, standar kita kita anggap saja lebih besar dari 5% ya teman-teman sekalian. Terus ada ROA. Nah, itu di ICBP itu 3,98, sementara standar kita itu di 5% kita buat ya teman-teman sekalian. Terus return on equity itu di angka 12% ya teman-teman sekalian, standar kita 8,5%. Terus ada rasio utang berbunga terhadap equity itu 124%, sementara kalau bisa itu di bawah 30% ya teman-teman sekalian. Nah, untuk DAR itu 50,16%. Nah, kita memiliki standar itu harus di bawah 60% kalau bisa ya teman-teman sekalian. Terus untuk DAR itu 158%. Nah, standar kita tuh harus di bawah 100 ya teman-teman sekalian. Nah, demikian juga dengan PER-nya itu 25 kali ya. Nah, standar kita tuh harus di bawah 15 kali lah kalau kita ingin pilih saham ya teman-teman. Terus price to book value-nya itu 3,19. Nah, kalau bisa kita di bawah 2 kali ya teman-teman sekalian. Nah, total skornya itu ada 7 yang oke dari 12 rasio ya teman-teman. Jadi secara presentasi itu ada 58% ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Bagaimana teman-teman hasil pembahasannya? Cukup mudah untuk dipahami ya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Bila ada
saran ataupun kritik ataupun pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman sekalian. Dan satu lagi, untuk mendukung channel ini agar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya, saya mengharapkan dukungan dari teman-teman untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.